Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pengajian tafsir Juz Amma, dan kita sudah masuk sekarang ke surah Asy-Syams. Asy-Syams artinya matahari. Sebelum kita masuk ke surah Asy-Syams, ada hadis yang berkaitan dengan surat Asy-Syams ini, tentang membaca surah Asy-Syams pada salat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, shalla Mu'adz ibn Jabal al-Ansari li ashabihi al-Isya fatawwala alaihim. Suatu hari sahabat Mu'adz bin Jabal pernah mengimami salat Isya. Fatawwala alaihim. Karena Mu'adz bin Jabal ini hafalannya banyak, mungkin udah hafal Quran, maka Mu'adz bin Jabal memanjangkan sholatnya, bacaannya. Tetapi memanjangkan bacaannya berlebihan. Fansarafa rajulun minna fasalla. Maka salah seorang di antara jamaah itu ada yang keluar, nggak kuat. Ada yang walk out, nggak kuat karena kelamaan sholatnya. Lalu dia sholat sendirian. Fa'ukhbira Mu'adz anhu faqala innahu munafiq. Lalu setelah selesai sholat, Mu'adz bin Jabal dikasih tahu, ada jamaahmu tuh yang sholatnya sendirian, keluar dari jamaah Mu'adz bin Jabal. Lalu kata Mu'adz bin Jabal apa? Innahu munafiq. Dia itu orang munafik. Mu'adz bin Jabal memvonis atau menghakimi orang itu munafik. Karena memang pada waktu itu di zaman Nabi SAW yang nggak sholat berjamaah itu orang munafik. Jadi pada waktu itu sholat berjamaah itu bahkan sampai tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat. Makanya sebagian ulama mewajibkan sholat berjamaah, fardu ain, kecuali ada halangan. Falamma balagha dzalika ar-rajul dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampai ke telinga orang tadi yang salat sendirian, oh kamu dibilang munafik sama Mu'adz bin Jabal karena salatmu sendiri. Lalu orang ini ngadu kepada Rasulullah, enggak mau dia dibilang munafik karena berat ini tuduhan munafik. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah, fa akhbarahu, maka ia pun menceritakan kronologisnya. Maqala Mu'adz faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz. Ternyata Nabi malah ngebelain orang ini. Sahabat Mu'adz bin Jabal malah dimarahin sama Nabi. Nah, jadi pertama, sahabat itu sama manusia seperti biasa, tidak maksum, tidak sempurna. Kadang salah, ditegur langsung sama Nabi. Jadi yang dimarahin bukan orang yang keluar tadi sholat sendirian. Yang dimarahin malah Mu'adz bin Jabal. Padahal Mu'adz bin Jabal ini sahabat besar, tapi kena marah juga sama Nabi. Apa kata Nabi? Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz. Kamu mau membuat fitnah wahai Mu'adz? Artinya kamu mau membuat kegaduhan atau sesuatu yang mengacaukan jamaah wahai Mu'adz? Idza amamtan nas faqra bisyamsi wa duhaha. Kalau kamu lain kali mengimami di salat Isya, bacalah surat wasyamsi wa duhaha. Wasabbihisma rabbikal a'la, atau sabbihisma rabbikal a'la waqra bismi rabbik
atau surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wal laili idza yaghsha, atau surah Al-Lail. Surat-surat yang masuk kepada golongan surat-surat yang sedang, tidak panjang banget, tidak pendek banget. Ini yang berkaitan dengan surah Wasyams yang ada dalam sebuah hadis. Tidak ada keutamaan khusus surah Asy-Syams. Jadi itu yang berkaitan dengan surah Wasyamsi wa duhaha. Ini juga pelajaran buat kita, buat imam atau siapapun kita yang akan jadi imam. Kalau membacakan jadi imam, harus melihat kondisi jamaah. Karena jamaah tidak semuanya kuat. Ada yang tua, ada yang sakit mungkin ya. Jangan mentang-mentang kita udah hafal Quran lalu seenaknya kita baca Al-Baqarah misalkan, 1 juz misalkan. Ya kalau jamaahnya seperti antum yang kuat juga nggak apa-apa. Tapi kita juga harus bijaksana melihat keadaan. Baik, sekarang kita masuk ke ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan waktu duhanya, artinya sinarnya di pagi hari. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi matahari karena di antaranya matahari merupakan makhluk di antara makhluk-makhluk Allah yang nampak kepada kita, yang menyinari bumi kita. Wa duhaha, dan waktu duhanya, artinya ketika sinarnya sudah mulai naik ke permukaan. Makanya waktu duha itu kurang lebih 15 menit setelah matahari itu terbit, atau kurang lebih 15 menitan sebelum azan zuhur. Itu waktu rentang waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Bulan jamaah yang Allah muliakan disebut oleh Allah apabila mengiringinya, mengiringinya maksudnya mengiringi matahari. Makanya kata para ulama, bulan itu mengikuti matahari. Artinya ketika matahari sudah mulai terbenam, baru muncullah bulan. Makanya bulan nampak terang, bahkan ada namanya bulan purnama, itu di malam hari. Artinya bulan itu menurut sebagian ulama tidak mengeluarkan cahaya sendiri, tetapi membiaskan atau memantulkan dari cahaya matahari. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Jadi Allah pertama bersumpah dengan matahari, bulan, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Kemudian Allah juga bersumpah demi waktu siang. Nah, jadi dari ayat 1 nanti sampai ayat 8 kurang lebih itu Allah bersumpah dulu tuh. Dan tidak pernah ada dalam Al-Quran yang saya tahu Allah bersumpah sebanyak ini. Pasti ada maksud yang Allah ingin katakan nanti, yang merupakan pelajaran yang sangat agung bagi kita. Jadi demi waktu siang. Kemudian wal laili idza yaghshaha, demi waktu malam apabila menutupi atau gulap gulita. Artinya waktu malam menutupi matahari. Was samai wa ma banaha, demi langit serta pembangunannya. Artinya Allah ingin menyebutkan bahwa pembangunan atau bangunan langit itu sangat menakjubkan, kokoh, tidak ada tiangnya, dan tidak pernah tahu kita ujungnya di mana langit. Jamaah yang Allah muliakan, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang nampak kepada kita, supaya kita semakin mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Allah bersumpah dengan langit dan bangunannya. Ini luar biasa. Kalau sekarang kita lihat langit itu luar biasa. Tambah luar biasa lagi ketika
Manusia sudah menuju zaman teknologi. Amerika pertama kali mengirimkan pesawat luar angkasa, kemudian disusul Rusia, Cina, dan terakhir beberapa waktu lalu India yang sudah sampai ke bulan. Nah, dari pesawat-pesawat luar angkasa ini ternyata pas dilihat luasnya alam semesta tidak terbatas, belum nyampe ujungnya yang mana. Bukan cuman jarak kilometer lagi, sudah pada jarak kecepatan cahaya. Ada namanya teleskop James Webb, itu yang sudah diterbangkan selama berpuluh-puluh tahun, beberapa tahun, itu belum nyampe sampai mana ujungnya alam semesta ini jauhnya. Jadi maksudnya langit ini menakjubkan sekali sampai tidak tahu kita yang mana ujungnya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta penghamparannya. Demi bumi serta penghamparannya. Dilihat oleh mata kita, bumi ini menghampar. Nah, ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan bumi itu datar, karena terlihat bumi terhampar. Wal ardi wa ma tahaha. Ada yang di sini yang berkeyakinan bumi itu datar, flat earth? Ada? Ya, meskipun ini perdebatan yang nggak penting ya, karena nggak penting kita bumi ini datar bulat, nggak penting perdebatan seperti itu. Yang penting kita ibadah, kita sholat, hablum minallah, hablum minan nas. Tapi untuk pengetahuan saja, bahwa bumi itu yang benar itu bulat, dan sudah merupakan ijma' para ulama sejak dulu. Seperti Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya bumi itu bulat, itu sudah ijma'. Yang dimaksud wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta penghamparannya, itu melalui penglihatan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyesuaikan kemampuan kita untuk melihat. Memang bumi ketika kita lihat memang bulat, memang datar kelihatannya, terhampar sesuai dengan penglihatan kita. Tapi berapa banyak ayat yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Oleh karenanya lebih ditunjukkan lagi dengan teknologi yang ada seperti pesawat luar angkasa, dilihatlah ternyata bumi itu bulat. Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Kalau perkara-perkara yang lain yang tadi saya sebutkan, Allah bersumpah demi matahari, demi siang, demi bulan, dan yang lain, itu sering jamaah dengar. Karena makhluk-makhluk itu kita lihat juga, ada bulan, matahari. Bahkan Allah sudah mengulang ayat ini sebelum yang kita bahas, wal-laili, ada malam, dan yang lainnya. Tapi kali ini Allah bersumpah demi jiwa. Seakan-akan Allah ingin menunjukkan bahwasanya penciptaan jiwa manusia itu tidak kalah hebatnya dari penciptaan langit, bumi, dan yang lainnya. Bagaimana tidak hebat penciptaan jiwa manusia? Jadi yang dimaksud jiwa di sini, jamaah yang Allah muliakan, itu yang ada di dalam tubuh kita. Kalau yang nampak kepada kita sekarang ini raga, dan ini pun luar biasa raga ini. Bagaimana Allah menciptakan tangan, kepala, telinga, mata, dan yang lainnya. Sekarang Allah menyebutkan demi jiwa, jiwa yang ada di dalam raga ini. Atau yang dimaksud juga nama lainnya adalah ruh atau nyawa. Seakan-akan Allah ingin menjelaskan bahwasanya ruh ini penting. Ruh ini penciptaannya luar biasa. Makanya pernah orang kafir itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ruh. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang hakikat ruh. Ruh itu gimana, dan seterusnya.
Maka kata Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi pengetahuan tentang ruh melainkan cuma sedikit saja. Sampai sekarang jamaah yang Allah muliakan, tidak pernah ada teori yang menyebutkan kemana ruh itu setelah meninggal dunia, after death, setelah meninggal. Karena itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika nanti seseorang meninggal dunia dan kita akan meninggal, itu ruh itu dicabut mulai dari ujung kaki. Makanya ketika meninggal dunia seseorang, matanya akan melotot ke atas mengikuti keluarnya ruh. Dan itu belum ada ilmu pengetahuan yang menyebutkan kemana ruh setelah meninggal dunia. Ternyata yang menyebutkan pengetahuan ini adalah Al-Quran. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada ruh, maka serahkan urusan itu kepada Allah. Qulir ruhu min amri rabbi. Nah, jangan sampai kita mengada-ada dalam masa ruh ini. Makanya kalau mau, ada buku bagus sekarang Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu judulnya Kitab Ar-Ruh, tentang masalah roh. Itu sudah diterjemahkan, kitabnya bagus. Ya, supaya kita nggak mengada-ada. Nanti dikit-dikit, wah roh itu, roh dia gentayangan misalnya. Kasihan udah meninggal gentayangan. Ya, kan kita nggak mau, misalkan bapak kita udah meninggal, itu bapak kamu tuh masih gentayangan, kan kita nggak mau kan. Demikian juga orang lain nggak mau dibilang rohnya masih gentayangan dan seterusnya. Jadi urusan roh itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pernah tahu hakikatnya ruh seperti apa, bentuknya seperti apa, kita nggak pernah tahu. Tapi ruh itu ada. Nah, jamaah yang Allah muliakan, dari ayat 1 sampai 7 ini, kalau kita lihat, ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya yang berpasang-pasangan. Tadi kita membaca, bahkan di surat sebelumnya, surat Al-Lail, kita membaca bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah ada demi siang, ada demi malam, ada langit, ada bumi. Demikian juga ruh. Nanti di ayat selanjutnya, bahwasanya ruh itu atau jiwa ini bisa mengarah kepada kebaikan dan kejahatan. Jadi seolah-olah Allah tuh ingin menjelaskan bahwa segala sesuatu itu berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ini kalau mengikuti fitrahnya, bagaimana Allah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, ini sudah seimbang, berpasang-pasangan. Nah, maka ketika ada sesuatu yang melenceng dari pasangan itu, berarti dia melenceng dari fitrah Allah. Seperti misalkan LGBT, itu melenceng dari fitrahnya, karena Allah menciptakan berpasang-pasangan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut fujuraha, jalan menuju keburukan atau kejahatan, wa taqwaha, dan jalan menuju ketakwaan atau kebaikan. Ini ada dua penjelasan atau pendapat tentang masalah ini. Kalau tadi saya nggak begitu banyak penjelasan karena matahari, bulan, langit itu sering kita dengar, tapi tentang jiwa ini jarang kita dengar. Pendapat yang pertama, jamaah yang Allah muliakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memang sudah mengilhamkan kepada setiap jiwa kita naluri atau fitrah, mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang jahat, yang mana yang takwa. Setiap kita itu sudah difitrahkan, sudah dinaluri.
Ketika kita lahir masih kecil, itu belum bisa membedakan mana baik mana buruk. Bahkan belum bisa membedakan mana air, mana api misalkan. Ini misalkan ada air, di sini ada api. Anak kecil yang masih umur di bawah 5 tahun misalkan, itu belum mengerti yang dia pegang seperti apa. Makanya ini yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam ketika dihanyutkan oleh ibunya untuk menyelamatkan Nabi Musa. Dibawa kepada Fir'aun oleh istrinya dan diberitahu bahwa Nabi Musa ini masih kecil. Lihat, diberikanlah api dan yang lainnya, ternyata dia megang api sampai menangis. Artinya anak kecil itu belum tahu mana baik mana buruk. Makanya diarahkan, dibimbing, bukan malah digebugin, atau bukan malah ditabok, dilempar. Anak kecil lari-larian di masjid dilempar, bukan. Tapi diarahkan, dibimbing. Kan dia belum bisa membedakan mana baik mana buruk. Nah, setiap jiwa kita juga seperti itu. Ketika kita sudah balik, apalagi sekarang sudah dewasa, nurani kita udah tahu mana baik mana buruk. Cuman kita kadang maksain melakukan keburukan. Makanya nanti ketika di hari kiamat, gak boleh kita menyalahkan Allah, gak boleh kita menyalahkan orang lain, karena jiwa kita yang memilih itu. Ini banyak sekali contoh kasusnya, banyak sekali. Yang lebih baik pernikahan apa perselingkuhan, pelacuran, pernikahan. Banyak orang yang udah punya istri satu masih jajan, artinya masih melakukan hubungan yang diharamkan, selingkuh, kecuali kawin lagi atau poligami. Tapi di luar itu, na'udzubillah, bahkan ada laki-laki yang sudah berkeluarga ternyata punya kecenderungan seksual yang menyimpang. Dia udah punya istri, tapi dia masih melakukan hubungan dengan sesama jenis. Itu ada loh seperti itu. Pertanyaannya, nurani dia, jiwa dia tahu nggak itu buruk? Tahu. Kenapa dia lakukan? Nggak perlu digali. Apa karena pergaulan? Apa karena terobsesi? Apa karena ingin cari sensasi? Dan yang lain. Demikian juga nggak usah jauh-jauh. Orang minum minuman keras itu atas pilihannya sendiri. Merokok juga atas pilihannya sendiri. Ini bapak-bapak yang masih ngerokok, nggak mungkin nggak atas pilihannya sendiri. Tiba-tiba lagi ngisap gini, loh kok saya ngerokok ya? Nggak mungkin. Itu atas kesadaran sendiri dia ngerokok. Walaupun udah baca itu bungkusnya menyebabkan impoten dan yang lain-lain, ternyata bungkusnya nggak dibaca karena nggak mau baca bungkusnya. Artinya jamaah yang Allah muliakan, orang melakukan kebaikan, keburukan, taat, maksiat itu atas kesadaran sendiri. Maka tidak boleh dia menyalahkan orang lain. Makanya nanti ketika di hari kiamat, orang yang melakukan kemaksiatan ini akan ngadu kepada Allah, menyalahkan setan. Gara-gara ente nih setan, aneh jadi penghuni neraka. Apa kata setan? Fala talumuni, jangan engkau mencela aku. Walumu anfusakum, celalah diri kamu sendiri. Nggak ada yang memaksakan kamu untuk melakukan ini. Yang ngerayu banyak, cuman kan keputusan kembali pada diri sendiri. Nah, jadi itu setan tuh seperti itu. Setan cuman ngerayu, udah cobain tuh rokok tuh, enak tuh kayaknya tuh diisep gitu. Nanti lama-lama cobain tuh ganja dan yang lainnya misalkan. Setan yang menggoda, tapi kan keputusan kita sendiri yang sadar. Nah, jamaah yang Allah muliakan, jadi
pada dasarnya manusia sudah diberikan fitrah bahwasanya dia bisa memilih mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Pendapat yang kedua tentang jiwa ini adalah bahwasanya jiwa manusia itu mengikuti alur takdir yang sudah ditakdirkan kepadanya. Tapi nanti kita akan jelaskan agar jangan sampai kita beralasan dengan takdir. Ini salah lagi nanti. Memang segala sesuatu sudah ditakdirkan, betul. Kita masuk surga, masuk neraka sudah ditakdirkan. Tetapi nggak boleh kita menyalahkan takdir. Kenapa? Karena kalau kita menyalahkan takdir, seakan-akan kita nggak punya naluri untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Oleh karenanya ketika para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, benarkah semuanya sudah ditakdirkan ya Rasulullah? Orang yang masuk surga, masuk neraka sudah ditakdirkan? Betul, semuanya sudah ditakdirkan. Fafimal amal, lalu buat apa kita beramal? Buat apa kita ke masjid? Buat apa kita sholat? Buat apa kita ngaji? Apa kata Rasulullah SAW? I'malu, udah kamu amalin aja, nggak usah banyak mikirin tentang takdir, karena nggak akan nyampe otakmu. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya. Kalau sekarang antum udah di masjid, udah ngaji, bergembiralah, berarti Allah sedang mentakdirkan antum menuju surga insyaallah. Asal istiqomah. Nggak usah mikirin lagi, wah kenapa saya ditakdirkan di sini ya? Ya bagus ente ditakdirin di sini, ditakdirin ngaji, ditakdirin bisa sholat. Emang mau tiba-tiba ente ada di diskotik misalkan, mati lagi nenggak minuman keras? Kan nggak mau. Makanya kata Rasulullah SAW, i'malu, udah beramal aja, beramal. Nggak usah mikirin takdir saya besok gimana, saya besok masuk neraka atau masuk surga. Sekarang nih apa yang kamu lakukan itu sudah isyarat jalan menuju mana. Kalau sehari-hari kita kegiatannya alhamdulillah sholat lancar, membaca Al-Quran, menolong orang, nggak berbuat maksiat, maka insya Allah itu isyarat kita ditakdirkan menuju surga. Tapi kalau misalkan kita ibadahnya nggak benar, sholatnya bolong-bolong, males-malesan, hubungan dengan orang nggak bagus, maka perbaiki, itu sinyal tuh, perbaiki, jangan sampai kita menjadi penghuni neraka, na'udzubillah. Jadi jamaah yang Allah muliakan, tidak boleh manusia beralasan dengan takdir, meskipun semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemampuan kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan takdirnya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di antara tugas setan itu memberikan keraguan-raguan di hati manusia. Dipertanyakanlah segala sesuatu itu, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini. Lalu ketika udah mentok, siapa yang menciptakan Allah? Wah, kan jadi kita mikir tuh, iya ya, siapa yang menciptakan Allah ya. Nah, ketika sampai di situ kata Rasulullah SAW, udah cukup, jangan dilanjutin, cukup kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga masalah takdir. Kadang setan memberikan was-was kepada kita, mempertanyakan kenapa Adam keluar dari surga. Coba kalau nggak keluar kita udah ada di surga misalnya. Kenapa iblis itu masuk neraka dan seterusnya. Kenapa ada setan, kenapa ada ini. Jangan mempertanyakan apa yang Allah lakukan, karena nggak akan nyampe pikiran kita. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang ia kerjakan, tetapi merekalah, manusialah
yang akan ditanya apa yang mereka kerjakan. Karena ilmu kita terbatas tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Otak kita nggak akan nyampe tentang apa yang Allah kerjakan. Tetapi yakinlah setiap yang Allah ciptakan itu tidak sia-sia dan pasti akan ada hikmah atau pelajarannya. Tadi Isya ya? Tadi suara azan. Baik, 5 menit lagi ya. Saya mau melanjutkan karena nanti akan panjang, takut nanggung, nanti pertemuan berikutnya aja. Jadi sampai ayat 8 dulu jamaah yang Allah muliakan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa. Oleh karenanya di dalam ilmu kedokteran itu ada kesehatan tubuh dan ada kesehatan jiwa. Kedokteran juga mengakui ada jiwa. Banyak sekali orang-orang yang bermasalah dengan jiwanya. Bukan cuman orang-orang, ya kita juga, saya juga. Setiap orang tuh pasti punya masalah dengan jiwanya. Makanya kedokteran menciptakan ada kedokteran jiwa, psikolog, psikiater. Tetapi kalau kita beragama Islam, obat yang mujarab yang pertama itu Al-Quran. Karena Al-Quran fihi shifa'ul lima fis sudur, kata Allah. Di dalamnya terdapat obat untuk setiap dada-dada manusia. Jadi kalau misalkan kita memiliki masalah kejiwaan, penyakit, obatnya pertama sering-sering baca Quran dulu. Karena biasanya kalau kita jarang baca Quran, kita akan lebih bermasalah jiwanya. Oleh karenanya kalau ada orang yang kesurupan atau ada orang yang diganggu setan, nggak usah gitulah, nggak usah yang gaib-gaib dulu ya. Kalau kita sakit pun dianjurkan kita meruqyah diri kita sendiri dengan membaca Al-Quran. Sakit apapun kita, sakit jiwa, sakit fisik, kita bacakan surah Al-Fatihah misalkan di air kita, itu ada hadisnya. Dibacakan surah Al-Fatihah, ditiup atau diludahnya sedikit, tuh gitu. Ini bukan disembur kayak padukun, bukan. Lalu diminumkan. Itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, itu sudah aku buktikan dan sering kali aku mendapatkan hasil yang baik dari melakukan itu. Nah, jadi ketika jiwa kita itu bermasalah, jiwa bermasalah ini banyak contohnya. Bahkan jiwa ini luas sekali, seluas, bahkan lebih luas dan lebih dalam daripada lautan. Jiwa manusia itu, kalau kita ngomongin jiwa itu luar biasa. Makanya di antara orang yang paling sulit dinasihati itu orang yang jatuh cinta. Karena itu jiwanya lagi melayang-layang terus itu. Dia lagi jatuh cinta nih, dinasihati sampai berbusa-busa nggak bakal bisa. Susah. Kemudian juga bagaimana caranya mengobati penyakit jiwa tersebut? Di antara lain selain membaca Al-Quran adalah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, jiwa atau hati kita menjadi tentram. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Ini sebetulnya tambahan saja, karena pada intinya sudah disampaikan tadi. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di ayat yang ke-9 dan seterusnya. Dan ini merupakan inti dari surat Asy-Syams nanti di ayat 9 dan 10. Kita buka tanya jawab ya. Silakan. Ada? Ya. Ada azan dulu ya? Ya, silakan azan dulu.
Ya, ada yang ditanyakan? Hah? Itu belum dibahas. Pertemuan berikutnya nanti. Iya, belum itu nanti. Iya. Nggak ada mic lagi ya? Kasih mic nih, biar jamaah yang lain dengar. Yang masalah takdir itu Ustaz ya? Iya. Jadi kan ada sebab dua jadi Qadariyah sama Jabariyah itu. Iya. Nah, kemarin saya berdebat masalahnya ada istilahnya doa itu mengubah takdir. Iya. Jadi apa ini hadisnya saya terbuat penjelasannya gimana? Iya. Doa apakah mengubah takdir? Iya, doa mengubah takdir dengan takdir lagi. Jadi kita berdoa itu takdir. Kemudian berubah takdirnya dengan takdir lagi. Jadi tidak ada yang lepas dari takdir. Jadi yang dimaksud penjelasan la yaruddul qadar illa doa, tidak ada yang mengubah takdir melainkan doa, itu maksudnya adalah mengubah takdir dengan takdir lagi. Kita diperkenankan oleh Allah untuk berdoa, itu juga takdir, tidak lepas dari takdir. Kita pergi ke Ka'bah, misalkan ke Mekah, itu juga kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita diperkenankan oleh Allah untuk berdoa, itu juga takdir. Kemudian yang tadinya takdir itu kita misalkan nggak punya anak, tiba-tiba punya anak, itu juga diubah dengan takdir lagi. Makanya ada di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan segala sesuatu, tetapi apa tuh, wa yuthbit, ada yang ditetapkan, ada yang masih bisa berubah dengan takdir lagi. Nah, diantaranya adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diharapkan bisa mengubah takdir yang
mendekati 100% itu lewat jiwa, bisikan-bisikan. Makanya kembali lagi ke tafsir surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was di dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Makanya jin dinamakan jin, jadi iblis itu dari golongan jin, Pak. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, Allah menyebutkan kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu termasuk dari golongan jin yang fasik, artinya yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jin itu dalam bahasa Arab itu artinya tersembunyi. Makanya kosakata yang terdiri dari huruf jim dan nun itu tersembunyi maknanya. Contoh, surga bahasa Arabnya apa? Jannah. Itu dari jim dan nun. Tersembunyi surga. Belum kita bisa lihat sekarang. Makanya kata Rasulullah, mala ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata, bahkan belum pernah terbetik dalam pikiran kita. Artinya masih disembunyikan oleh Allah indahnya surga. Tapi dikasih kabar surga itu ada begini-begini, tapi aslinya, keindahan yang aslinya belum dinampakkan. Yang ada di dalam rahim namanya apa? Janin, dari jim dan nun, disembunyikan di dalam rahim. Demikian juga jin. Ini secara bahasa ya. Jadi jin itu tersembunyi, nggak nampak langsung. Kalau yang nampak manusia, tapi manusia juga ada yang jadi setan. Makanya kata Allah minal jinnati wan nas. Nah, manusia yang suka ngajak kepada maksiat, yang suka godain kita untuk maksiat, itu setan juga. Ya. Jadi yang dimaksud tadi iblis itu menggoda dari mana? Lebih dari kepada bisikan-bisikan pada hati kita. Makanya kan kadang kita ditimpa was-was tuh. Jangankan di antara jamaah, saya sendiri pernah mengalaminya dulu. Was-was. Ini was-was ini banyak sekali contohnya. Ini baik lagi ini ke tafsir surah An-Nas nih. Putar lagi rekamannya tuh An-Nas. Nggak direkam dulu ya. Jadi was-was itu banyak sekali contohnya. Yang paling sering itu yang menimpa ahli ibadah, orang-orang yang suka ibadah, was-was, wudunya ini udah sempurna apa belum? Perasaan tadi saya kepalanya udah belum ya? Pegang lagi kepalanya, wah ini basah apa enggak ya? Was-was nih, wudu lagi lah, wudu lagi. Ntar was-was lagi, ini kayaknya belum kebasuh nih, wudu lagi. Akhirnya nggak sholat-sholat, wudu terus. Ini was-was. Gimana caranya? Udah itu tinggalkan. Da'ma yuribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan, udah yakin kamu udah wudu, udah sah. Itu was-was. Ketika mau salat, Allah, belum yakin nih, ini niatnya udah masuk belum ya? Saya dulu pernah seperti ini, setengah jam saya takbir, nggak masuk. Wah, gimana ini? Setelah saya belajar, ternyata itu was-was. Islam ini mudah, nggak pakai usoli juga itu udah niat. Ulama yang menyebutkan pakai usoli itu untuk memudahkan aja, untuk membantu niat. Tapi nggak pakai pun nggak apa-apa. Nggak masalah. Nah, jangan sampai nanti kita mau salat, Allah nggak jadi. Wah, nah itu was-was. Iblis tuh atau setan. Was-was memasukkan ke jiwa manusia. Demikian ya Pak ya, bedanya antara iblis dan yang lainnya. Jadi manusia juga bisa, iblis apalagi itu musuh nomor 1 manusia. Mudah-mudahan dalam manfaatnya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.